Ya Tuhan, Kau dengar apa yang tadi kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk mencintai Tuhan. Kami rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu kehidupan kami pada saat ini. Kami tahu kami tidak bisa asal dekat. Kami tidak bisa asal cinta. Kami perlu melakukan semuanya itu berdasarkan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami bersyukur di tengah ibadah kami pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami semuanya tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama rindu untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dikoreksi dan terus diperbaharui berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu ya Bapa dengan kekuatan dari Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita akan membicarakan tentang bergaul karib ya saudara ya. Tentu mau tidak mau kita akan bicara mulainya dari mana begitu saudara ya. Sebelum ngomongin tentang bergaul karib itu mulainya dari mana. Dan lalu apa artinya bergaul karib itu dengan Tuhan dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, saya ingin kita melihat terlebih dahulu Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Di sini Tuhan sedang berbicara kepada umatnya melalui nabinya ini tentang bahwa sebenarnya sudah ada perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Tapi lalu umatnya ini tidak berjalan sesuai dengan perjanjian itu. Gitu ya. Nah lalu di Amos 3 ayat 3 ini kan berkata seperti ini Tuhannya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah ini yang kita akan sama-sama renungkan. Sebenarnya saudara dan saya udah ada janjian belum sama Tuhan? Karena nanti kita bilang kita mau jalan bersama Tuhan. Karena artinya bergaul, saudara, kalau kita memakai kata yang dipakai untuk Henoh, di mana Henoh hidupnya bergaul dengan Tuhan, lalu Tuhan angkat dia dan tetap dia bergaul, sedang bergaul dengan Tuhan waktu Tuhan angkat, itu artinya berjalan bersama, saudara. Nah, mungkinkah saudara dan saya bisa berjalan bersama kalau nggak janjian dulu gitu ya. Nah sekarang firman Tuhan mengatakan, ayo saudara, saya ingin kita bersama-sama melihat Yohanes, saudara. Yohanes, mesti mulainya dari mana sih? Coba kita lihat Injil Yohanes. Mari saudara kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini berbicara tentang pohon atau pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan lalu ranting yang melekat. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua itu, dengan jelas firman Tuhan mengatakan setiap ranting padaku, jadi yang melekat kepada pokok anggur yang benar dan punya relasi juga dengan Bapa ya sebagai pengusahanya, itu dikatakan kalau dia setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi rupanya ada ranting yang cuman kelihatannya melekat tapi sebenarnya tidak melekat. Gitu ya. Nah sedangkan kalau ranting itu melekat maka secara alamiah dia akan berbuah. Nah saudara perhatikan justru ranting yang berbuah ini dikatakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan mulainya adalah pada saat seseorang itu sudah melekat, jadi kita sudah ada relasi dengan Tuhan Yesus. Lalu di situ dikatakan di ayat yang keempat, saudara perhatikan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi betul-betul ada satu kedekatan ya saudara ya, yang sama-sama begitu, Tuhannya dekat sama saya dekat sama Tuhan, gitu kan ya.
Nah, lalu dikatakan dan dia juga kalau saudara lihat di ayat yang ke-7, di situ adalah firmanku juga. Di situ ada faktor firman. Sudah di situ dikatakan di ayat yang jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, lalu maka kita akan punya relasi. Dikatakan mintalah, tentu minta berdasarkan relasi itu, berdasarkan firman yang menguasai hidup kita. Kenapa ini penting saudara dan saya pahami? Kenapa? Karena begini nih saudara ya. Karena takutnya saudara dan saya ngaku-ngaku lagi jalan sama Tuhan, Tuhannya sendiri tidak mengakui. Enggak, rasanya enggak deh gitu-gitu ya. Ayo coba saudara kita lihat Matius pasal 7. Ayo kita lihat Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal yang ke-7, coba kita lihat mulai dari ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Kan di situ berbicara tentang konteksnya nabi palsu. Nah, saudara ya, ini nabi tapi palsu gitu ya. Kayak barang di kita di dunia ini ada yang ori, ada yang KW begitu saudara ya. Nah, ini yang KW-nya nih ya. Nah, persoalannya lalu Tuhan menggambarkannya tentang pohon dan buahnya. Tuhan bilang begini, kalau pohonnya baik, buahnya baik. Gitu kan ya. Nah, lalu Tuhan juga bilang bahwa itu dari buahnya kita bisa tahu pohonnya. Nah, tapi kalau saudara perhatikan, lalu Tuhan langsung bicara dijelaskan lebih jelas di ayat 21. Kenapa? Karena kalau pohon tuh gak bisa munafik saudara, betul ya? Itu kalau pohon anggur ditanam dimanapun, biar dia ditanam di tengah pohon apel, begitu ya? Itu anggur gak begini, kiri apel, kanan apel, depan apel, belakang apel. Aduh gak enak ya kalau anggur sendiri, udah deh kali ini mah keluarnya apel aja. Gak akan begitu tuh kalau pohon ya. Jadi dia ditanam di tengah pohon apapun, kalau yang namanya pohon anggur keluarnya tetap anggur. Kalau pohon gak bisa munafik, kalau saudara dan saya jagonya, misalnya. Nah makanya kenapa langsung Tuhan Yesus bilang begini. Nah ini yang membuat kita harus hati-hati. Lihat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan saudara kalimat ini. Yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini memangnya Nabi KW ini ngapain? Ya, nah lalu dikatakan di ayat 22, ini orang-orang ini melakukan hal ini. Dia adalah orang yang dikatakan berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Dia sering sebut-sebut nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya, begitu ya. Dia lalu dikatakan ini dia bilang kami ini bernubuat, artinya kayak saya saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bernubuat menyampaikan, katanya ini Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu gitu loh saudara. Itu nubuat artinya menyampaikan ya. Apa yang Tuhan katakan itu dia. Demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Saudara kalau orang yang laku aktivitasnya saudara ya, ke gereja tiap minggu, ikut pemahaman Alkitab, ikut persekutuan doa, aktif begitu ya, melayani berbagai macam hal. Terus Tuhan bisa bilangnya begini. Lihat saudara di ayat 21 tadi Tuhan bilang apa? Kamu tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Bayangin saya ke gereja, saya ikut PA, ikut persekutuan doa, lalu saya jadi aktivis, jadi majelis, kayak jadi pendeta, kayak jadi apa, melakukan segala sesuatunya. Terus di mata Tuhan, kamu sedang tidak melakukan kehendak saya. Ngapain jadi kita ini? Ya saudara ya, udah segala macam, tapi ini nabi ini dibilang, nyah, kamu nyah dari depan saya. Saya gak kenal kamu, dalam arti apa? Kamu tuh gak punya relasi apa-apa. Saya yakin orang-orang di sekitar ini nabi KW ini berpikir, nabi ini lagi berjalan bersama Tuhan, benar gak? Orang kayak begini pasti dipikirnya, oh ini orang pasti lagi bergaul nih sama Tuhan, luar biasa nih, gitu kan ya. Si nabinya juga pikir dia ini lagi bergaul. Tuhan bilang, mulainya dari pohon. Mulainya dari pohon. Pada waktu Tuhan mengatakan dari buahnya kamu tahu pohonnya, bukan berarti kita tuh fokus pada buah, enggak, pohonnya. Kalau pohonnya oke, buahnya oke. Tapi kalau pohonnya tidak oke, selama pohonnya tidak oke, yang keluar dari
orang itu tetap tidak akan oke. Apa maksudnya? Ngelihat ini saudara ya. Ingat nggak dulu rasanya pernah nggak saya yang pakai analogi kiri kanan? Ya, lihat ini ya, saya ingatkan lagi nih saudara ya. Yang kesini adalah orang yang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga hidupnya adalah hidup dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi yang dia pikirkan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu ya saudara ya, bagaimana seluruh hidup saya ini diabdikan, dipersembahkan dan hanya untuk nyenengin Tuhan. Lihat ini yang di sini nih, saudara ya. Nah, jadi ini orang-orang yang dari kacamata Tuhan yang disebut dengan orang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengelola seluruh hidupnya hanya untuk nyenengin Tuhan. Ini yang di sini, itu saudara ya. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berpaling dari Allah. Jadi ke sini. Ini adalah kehidupan yang fokusnya di saya. Yang saya pikirkan di sini bagaimana supaya saya yang senang, saya yang dipuaskan, saya yang nyaman, pokoknya saya nggak mau Allah. Saya hanya mau di sini. Di sini adalah di mana hidup yang dari saya, oleh saya, kepada saya, segala kemuliaan hanya untuk saya. Ini di sini. Nah, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat dan Nabi KW ini juga adanya di sini. Dia melakukan segala aktivitas arahnya tapi ke sini. Yang celakanya saudara, orang-orang yang ke sini pikir emang mestinya begitu. Lihat saudara, kalau dia tidak dicelikan, kata firman Tuhan, tidak ada kelahiran baru di mana Roh Kudus menyadarkan kamu ke sini salah. Dia tidak akan anggap dirinya salah. Makanya pada waktu orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala ketemu Tuhan Yesus, mereka berpikir Tuhan Yesusnya yang salah, mereka yang benar. Nah, Nikodemus yang mengalami kelahiran baru dan firman Tuhan mengatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan, maka seseorang itu yang dari sini bisa ke sini semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, makanya saudara coba kita lihat 2 Korintus dulu ya. 2 Korintus pasal yang kelima, mari saudara kita lihat. 2 Korintus pasal yang kelima, saudara coba perhatikan di ayat yang ke-15 sampai ayat 17. 2 Korintus pasal 5 di ayat yang ke-15, di situ dikatakan dengan jelas saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya, lihat tujuannya, mereka yang hidup berhenti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lalu dikatakan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang dia melihat di ayat yang ke-16 dikatakan segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Nah, seseorang tidak bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Makanya kan dikatakan bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu harus sehati sepikirnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sehati sepikir sama Tuhan Yesus, kalau kita sehati sepikir sama Tuhan, baru kita bisa jalan bareng nih. Karena Tuhan, oke kita kesini ya kita ya betul ya kita ngikut begitu saudara ya. Kita akan betul-betul berjalan bersama dengan Dia. Tetapi kalau kita tidak sehati sepikir, nggak akan mungkin saudara kita bisa, karena yang dimaksudkan bergaul ini arahnya ke sini nih, bukan ke sini. Nah, lihat ini saudara. Pada saat seseorang ini telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka seharusnya sekarang dia tuh nyadarin, kan hidup saya ini hanya cuma buat Dia, cuma buat Tuhan. Nah, saya nggak mungkin bisa nyenengin Tuhan kalau saya nggak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Maka secara alamiah dia akan belajar firman Tuhan baik-baik. Dia akan mati-matian berusaha ingin tahu, yang tadi saudara kan ingin kenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Jadi saya pengen tahu yang Tuhan suka apa, yang Tuhan nggak suka apa. Yang Tuhan suka saya lakukan, yang Tuhan tidak suka saya tidak lakukan. Nah, jadi kita akan belajar habis-habisan saudara firman Tuhan itu, karena kerinduan kita hidup saya ini adalah tentang nyenengin Tuhan. Oke, nah sekarang coba buka Kolose 3. Ayo kita buka Kolose 3 ayat 17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari saudara kita coba baca ini sama-sama ya.
Kolose pasal 3 ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan enggak saudara? Segala sesuatu. Ada kekecualian enggak? Sekarang saya mau tanya, kapan sih saudara sebut dalam nama Tuhan Yesus? Kapan saudara sebut itu? Kalau doa kan ya, doa waktu kapan? Makan, gitu kan ya. Mau tidur, gitu kan ya. Kalau ada yang kita pengen, gitu kan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anggap pokoknya kalau di dalam nama Tuhan Yesus, nanti dikasih deh pasti, begitu kan saudara ya. Saudara tahu gak apa maksudnya itu? Lihat ini, segala sesuatu, bukan cuman makan. Bukan cuman minum, bukan cuman kalau kita mau tidur, bukan cuman kalau kita mau rapat majelis, saudara ya. Ini segala sesuatu yang apa saudara? Yang kita perbuat dan katakan. Berarti sejak kita sadar tercelik bangun pagi, mulai berpikir, mulai berkata, mulai melakukan sesuatu, semua itu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kesadaran, Tuhan, saya ada di hadapan-Mu. Engkau hadir dalam hidup saya, dan semua yang saya katakan ini dan saya lakukan ini, saya lakukan di dalam persekutuan saya dengan Tuhan. Saya lakukan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Itu enggak sih yang saudara dan saya pikirkan waktu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Contohnya makan aja, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo makan. Saudara enggak pikir enggak begini? Ini tubuh ini punya siapa? Punya Tuhan. Tuhan hanya titipkan kepada saudara dan saya untuk dipelihara baik-baik. Saudara pikirkan enggak apa yang akan kita makan ini? Ini oke enggak buat tubuh yang milik Tuhan ini? Supaya saya bisa optimal bagi kemuliaan Tuhan. Enggak, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus kita, semua yang enggak sehat juga kita makan. Omong kosong di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus apa? Di dalam nama perut saya. Bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat ini Tuhan sungguh serius. Saudara coba bandingkan, ayo kita buka Roma 14, kita lihat. Roma 14 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini pada waktu itu jemaat lagi berdebat, yang mana yang lebih penting gitu. Ini hari ini lebih penting, yang ini lebih penting. Lalu makan dan minuman, yang ini oke, yang ini enggak oke. Terus Tuhan bilangnya gini, lihat ini ayat 6 ya. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Waktu saudara mau datang ke gereja, saudara dandan di dalam nama Tuhan Yesus enggak? Waktu saudara dandan itu yang saudara pikirin apa? Wah, supaya nanti tuh orang-orang begitu lihat, baju lu baru lagi ya. Wah, gaya. Saudara lihat ini. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada, bayangin mata aja, kalau menghalangi kedekatan saya dengan Tuhan, cungkil. Betul kan ya? Ada kan ayat itu ya? Kalau tanganmu potong, apalagi kalau tas sama baju, saudara ya. Jadi dengan kata lain, bayangin saudara, lihat ini, di dalam segala sesuatu yang kita katakan, kita lakukan, yang kita pikirkan adalah tidak boleh ada di dalam diri saya. Dan apapun yang saya lakukan ini, yang membuat kedekatan saya dengan Allah itu terganggu. Dan yang membuat orang lain juga untuk dekat kepada Allah juga terganggu. Itu yang disebut dengan bergaul dengan Tuhan, saudara.
saya akan lakukan apa saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saya rindu dan saya sadar betul apa yang saya lakukan. Saudara, menyedihkan enggak? Kalau saya lagi khotbah kayak begini, saya doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan lalu bilang sama saya, yang kamu lakukan adalah perbuatan yang jahat. Kamu sedang tidak melakukan kehendakku. Saudara yang lagi beribadah kayak begini, lalu Tuhan bilang, ngapain kamu kesini? Kamu sedang tidak melakukan kehendakku. Kebayang gak saudara? Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin mau bergaul dengan saya. Tuhan bilang, belajar firman Tuhan baik-baik. Pelajari janji Tuhan. Kesepakatannya kayak apa kalau kita mau berjalan bersama ini. Kalau mau bergaul, apa yang harus dijalani? Mungkin sekarang saudara pikir, aduh susah amat ya. Tuhan terlalu banyak yang Tuhan minta. Oke, saudara, saya tutup dengan ini. Yuk kita lihat Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayo kita lihat. Injil Lukas pasal yang ke-7. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-36. Lukas 7 ayat 36. Saudara-saudara, orang-orang yang ngaku sedang berjalan atau bergaul dengan Tuhan, ini hanya ada dua macam. Di situ dikatakan di ayat 36 Tuhan Yesus diundang ke rumah orang Farisi yang namanya Simon. Lalu di ayat 37 dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Lalu perempuan itu mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi dia tahu siapa Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini tidak menolak orang berdosa. Tidak menolak orang yang menyadari saya ini ada di sini dan salah. Dan dia pasti mengampuni. Dia sudah tahu itu. Makanya kenapa di akhirnya Tuhan Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan. Karena iman itu ada di dalam, tercakup di dalamnya adalah pengetahuan tentang siapa yang dia imani. Lalu pemahaman, lalu kepercayaan, menyerahkan diri kepada orang yang atau pribadi yang dia percaya itu. Itu artinya beriman. Makanya dikatakan iman karena dia tahu siapa Tuhan Yesus. Bukan dia gak tahu sama sekali. Dia tahu Tuhan Yesus. Dan dia udah dengar Tuhan Yesus mengampuni dosa. Dia tahu, dia udah dengar Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan dia lalu ini yang dia lakukan. Saudara, dikatakan begini. Perempuan ini membawa buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi ke belakang Yesus dekat kakinya. Karena ini cara duduk orang pada waktu itu melonjor. Ini meja di depan, kakinya di belakang. Maka dia ke belakang. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Orang Farisi lihat itu. Karena orang Farisi lihat ini. Orang Farisi merasa dia ada di sini. Perempuan ini ada di sini. Yang di sini jangan bergaul sama orang yang di sini. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah apa? Serigala ya. Justru kita harus jadi garam dan terang. Kalau udah terang ngapain diterangin lagi? Justru di tengah kegelapan kita diutus, begitu kan ya? Nah, lalu si orang Farisi itu lihat ini, aduh kenapa sih? Nah, terus Tuhan Yesus bilang gini, Simon, ada yang saya mau ngomong sama kamu. Ayat 40. Lalu Simon bilang, katakan. Lihat ayat 41. Ada dua orang berhutang. Pakai gambaran. Satu berhutang 500, yang satu 50. Dua-duanya gak sanggup bayar. Lalu dihapus. Siapa yang paling berterima kasih? Si Simon bilang, itu mah matematika gampang amat. Ya pastilah yang paling merasa banyak. Itu yang dihapuskan gitu kan ya. Nah, lihat ini saudara. Bagi Tuhan, baik Simon maupun perempuan itu sama-sama di sini. Kan Roma 3 mengatakan yang ada di sini nih gak ada yang lebih baik dari yang lain, gak ada. Semua tidak mencari Tuhan, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, semuanya sudah nyeleweng. Mestinya ke sono dia ke sini, kita semua ke sini. Saudara dan saya tuh gak ada yang lebih baik dari orang lain. Sama, kita tuh sama-sama berhutangnya kepada Tuhan, sama-sama kita perlu anugerah Tuhan Yesus yang sama, tidak lebih tidak kurang. Nah lalu Tuhan Yesus bilang, Simon, kamu kan undang saya ke rumah kamu. Kamu gak sediain minyak, kamu gak sediain air. Saudara, orang kalau ngundang ya, itu biasanya nyediain air. Memang gak usah dia yang basuh kaki dari tamunya, gak usah. Tapi paling gak sediain air. Kadang ada hambanya, tapi paling gak sediain air. Tuhan Yesus bilang, kamu sediain air atau enggak?
Itu sama saudara kalau kita ngundang tamu, kan kita kasih minum gitu ya. Kalau di Jawa Tengah kasih teh, tehnya mesti manis lagi gitu kan ya. Dan terus kalau dia nggak ada gula, itu yang punya rumah bisa gini, aduh maaf ya gulanya habis, jadi tehnya nggak manis. Karena apa? Itu tata krama. Dia merasa mustinya begitu, jadi minta maaf kalau dia tidak lakukan. Tapi lihat ini si Simon ini, Simon, saya datang, kamu nggak kasih saya air. Saya datang, kamu tidak cium saya. Itu adalah sambutan, kayak salaman. Kalau saudara lihat di berita, kalau orang Timur Tengah itu cium pipi kiri, pipi kanan gitu ya, 3 kali. Kamu nggak cium saya. Itu salam, saudara. Kamu nggak sediain minyak untuk ditaruh di kepala. Jadi segala sesuatu yang biasa, yang lumrah, bukan sesuatu yang biasa, minyak murah pokoknya disediain. Kamu nggak lakukan itu. Perempuan ini, dia menyeka kakiku, bukan dengan air biasa, tekan dengan air mata pertobatan. Dia mengelap bukan dengan lap biasa, dengan rambutnya. Saudara, bagi seorang perempuan tidak boleh menggeraikan rambut di muka umum pada waktu itu. Merupakan satu hal yang terhina. Tapi dia gak peduli dengan apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Saya akan lakukan apa saja. Dan setelah apa yang saya lakukan, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan bilang, kamu gak sediain minyak. Dia minyaki bukan minyak biasa, minyak yang mahal. Kaki bukan kepala yang diminyaki sama perempuan ini. Artinya apa saudara? Simon, Tuhan, jadi ngomongnya ke Tuhan Yesus nih, kamu itu orang baru. Saya orang Farisi, orang lama. Saya pemimpin agama. Kamu diundang aja, udah untung. Kamu udah mesti rasa berterima kasih, diundang aja kamu udah mesti terima kasih. Saudara tahu ada orang Kristen berpikir seperti itu? Tuhan udah untung saya mau ke gereja. Udah untung saya masih mau ngerjain ini. Saya mau tanya, saudara dan saya bisa ke gereja, yang untung siapa? Tuhan untung? Tuhan akan bilang gak ada kamu juga gak apa-apa. Gak mau? Gak usah. Lihat ribuan orang ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus bilang, saya tahu kenapa. Ini orang-orang ada di sini nih. Saya tahu kenapa kamu ikut saya. Pengen roti kan? Ingin mujizat kan? Bukan karena pengen deket sama saya, bukan. Saudara, hanya ada 2 macam orang. Yang pertama adalah orang tahu diri, sama orang yang gak tahu diri. Kalau orang yang tahu diri, seperti perempuan ini, dia sudah lakukan segalanya. Dia tetap merasa ini bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Ini semua punya Tuhan kok. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya gak merasa saya berjasa, saya berkorban, gak ada. Ini orang-orang di sini gak akan ngomong soal korban dan jasa, enggak. Saya berhutang, ini seharusnya memang saya lakukan. Tapi orang yang gak tahu diri, baru lakukan sedikit, sudah merasa kebanyakan. Saudara dan saya mau bergaul dengan Allah. Mulai dari pohonnya baik dulu. Coba lihat saya di hadapan Tuhan saya ini. Apakah saya orang Kristen ori atau KW? Apakah saya ini anak Tuhan ori atau KW? Dan sekarang ini apakah saya kenal Tuhan saya? Dan bahwa kalau Tuhan minta segala sesuatu, segala yang saya katakan, segala saya perbuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya lakukan dengan antusias. Saudara, itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Di tengah segala penganiayaan yang mereka hadapi, dikatakan mereka menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan dimanapun mereka berada, iman mereka itu bergema. Sampai Paulus bilang, sampai saya gak usah ngomong apa-apa lagi. Karena betul-betul hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam diriku. Itu dimanapun mereka berada, di keluarga, di tempat pekerjaan, di kampus, di masyarakat, dimanapun orang melihat luar biasa Tuhan kamu. Kalau saudara dan saya bergaul dengan karib dengan Tuhan, Tuhannya yang kelihatan, bukan sayanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
memang mudah menyanyikannya. Saya mau dekat Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan kalau saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan saya, maka saya akan melakukan apapun yang Tuhan mau. Ya Tuhan, ampuni, ampuni. Kalau Tuhan melihat di hati saya ini, tidak ada cinta untuk Tuhan di sana. Ampuni kalau saya pikir selama ini saya sudah melakukan berbagai macam hal yang baik sebagai orang Kristen. Ampuni kalau di mata Tuhan saya sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan ya Bapa, supaya kami betul-betul rindu untuk tahu apa yang Tuhan mau dari saya. Dan saya betul-betul menjadi anak Tuhan yang memang sedang bergaul dengan Tuhan. Entah masih di dunia ini, entah pada saat Tuhan angkat saya adalah orang-orang yang sedang bergaul dengan Tuhan. Hidup dan mati untuk Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.